Siapa yang ingin rizkinya dimudahkan oleh Allah, maka hendaklah dia memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kunci yang kedua itu adalah kita serahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maksimalkan ikhtiar kita, dan apapun hasilnya kita serahkan kepada Allah. Ini yang kita maksud dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kunci yang ketiga itu totalitas dalam beribadah. Jadi beribadah itu tidak setengah hati. Jangan sampai ketika beribadah kita melamun, atau fisik kita ada di hadapan Allah tapi ruh kita tidak bersama kita. Itu jangan sampai. Sama bahwa ketika seseorang memperbaiki ibadahnya, memusatkan perhatiannya ketika beribadah, itu pun sama. Itu akan mendatangkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, yaitu hijrah fi sabilillah. Ini pun sama. Kalau hari ini ternyata kita masih ada dalam kubangan maksiat kepada Allah, kita masih melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala, kita masih berkutat di ekonomi ribawi misalkan, maka segeralah berhijrah. Dan yakinlah bahwa kalau seseorang berhijrah meninggalkan sesuatu karena Allah, insya Allah Allah akan mengganti dengan sesuatu yang lebih baik. Maka kunci yang kelima yang tadi disampaikan, kata Dr. Fadlilahi, bahwa kalau kita ingin dimudahkan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkan dulu dari kita. Keluarkan dulu. Kalau kita ingin diberikan rizki oleh Allah, caranya keluarkan dulu jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu infak fi sabilillah. Kenapa? Pertama kata beliau, karena infak fi sabilillah itu adalah satu perintah yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah. Allah yang memerintahkan langsung. Artinya kalau yang memerintahkan itu adalah Allah, kenapa kita masih ragu? Dan kenapa kita masih bertanya-tanya? Dan kenapa kalau kita mau mengeluarkan sesuatu di jalan Allah, kita mikirnya lama, sampai mikirnya 200 kali lipat begitu. Jangan banyak pikir. Ya, tujuan kita hidup di dunia kan bukan dunia. Tujuan kita hidup di dunia adalah akhirat. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika kita berbicara tentang infak, itu artinya kita berbicara tentang keyakinan. Sekali lagi, di dalam surat surat Saba, surat ke-34 ayat 39, Allah sangat jelas. Allah menjelaskan bahwa apa yang kita keluarkan itu tidak akan hilang. Sekali lagi, apa yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan hilang. Pasti kita temukan nanti di akhirat. Allah berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin." Dan barang apa saja, apapun, mau tadi saya bilang, mau mengeluarkan harta itu sebagian harta kita, bahkan termasuk sedikit ataupun banyak, sedikit banyak pasti kita akan temukan nanti di hari kiamat. Masalahnya bagaimana respon keyakinan kita semuanya. Karena punten, para sahabat dulu contohnya ya, ada satu ayat yang turun kepada Rasulullah SAW. Para sahabat itu menyimak. Ayatnya adalah berbunyi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Artinya adalah bahwa kalian tidak akan mencapai derajat kebajikan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, kecuali kalian mampu untuk mengeluarkan sesuatu yang kalian cintai. Kita harus rubah satu prinsip yang biasa sering digembar-gemburkan oleh orang-orang kapitalis. Ya, mereka mengatakan bahwa hemat pangkal kaya. Jadi kalau kita berhemat, kemudian kita nabung, tidak banyak mengeluarkan uang, eta teh pangkal kaya. Dalam Islam enggak. Dalam Islam infak pangkal kaya. Semakin dikeluarkan, semakin insya Allah.